Ini ada seorang pelajar SMP di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur usai dikeroyok sejumlah teman sekelasnya. Pengeroyokan diduga terjadi akibat salah satu pelaku tersinggung karena ucapan korban. 4 pelajar putri ini langsung diamankan polisi dari rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Keempatnya diduga berada di lokasi saat korban dikeroyok. Namun polisi belum bisa menentukan peran masing-masing pelaku. Petugas menunggu keterangan korban yang kini masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Haji Makassar. Pengeroyokan diduga terjadi akibat salah satu pelaku tersinggung karena ucapan korban. Dan keterangan pelaku kan itu nilainya 0, jadi kita tidak berpatok dengan keterangan pelaku. Ya karena bisa saja nanti dia berbohong atau mengelak. Makanya kita lagi menunggu kondisi korban betul-betul fit. Nah, nanti keterangan dari dia bagaimana. Karena saat ini kalau dari hasil interogasi para pelaku hanya satu orang saja yang mukul. Sementara itu, pasca peristiwa ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melakukan mediasi antara orang tua korban dengan orang tua 4 saksi yang telah diperiksa polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, turut prihatin lagi-lagi kasus bullying atau perundungan sekaligus pengeroyokan terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, Ustaz Arifin, beberapa pendapat mengatakan kasus kekerasan di lingkungan sekolah umum terjadi karena minimnya pelajaran agama yang diajarkan. Rata-rata hanya 2 jam dalam seminggu. Nah, bagaimana Ustaz menilai pendapat ini dan bagaimana solusi mengurai kekerasan di lingkungan sekolah umum khususnya? Tapi kalau kita berbicara soal agama gitu, Ustaz, kalau sekolah-sekolah di luar negeri yang mungkin ya ilmu agamanya sangat minim, ya hanya pengetahuan umum saya, tapi mereka adem-adem aja gitu, Ustaz. Tapi bullying kita justru yang di kita yang banyak gitu, Ustaz. Ya, makasih Kak Aslan ya. Satu pandangan itu saya kira ada benarnya juga bahwa kurangnya pendidikan agama mengakibatkan hal semacam itu. Tapi sisi lain betul juga seperti Kak Aslan bilang, di negara-negara lain yang tidak ada, bahkan mungkin sekuler gitu, tidak terjadi semacam ini. Nah, ini persoalannya menurut saya lebih banyak pada memang masa remaja ini kan masa transisi ya. Jadi kalau masa transisi itu kan boleh dibilang yang tadinya anak-anak mereka itu anak-anak hanya menerima nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai bermasyarakat itu hanya dari orang tua, kamu harus begini-begini itu dari orang tua. Sekarang mulai mengenal nilai-nilai baru dari luar gitu ya, dari sekolah, dari teman-temannya. Nah, menyaring nilai-nilai baru dari luar itu yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan baik oleh seorang remaja. Nah, sehingga bullying tadi itu, kalau teman-teman udah bilang udah keroyok aja, keroyok, dia tidak bisa menyaring, padahal sebetulnya keroyok itu ya tidak bagus gitu. Nah, jadi yang kita perlukan sekarang itu ya agama tentu saja sangat penting ya, apalagi saya juga punya latar belakang agama. Saya kira pendidikan agama sangat penting, kalau perlu diperbanyak, ditambah di sekolah juga itu bagus sekali. Tetapi penanaman agamanya juga bukan memperbanyak wawasan keagamaan, tapi muaranya tetap ke moral gitu ya, ke moral, nilai-nilai moral bermasyarakat. Karena itu tadi anak-anak yang berubah dari masa kanak-kanak menjadi masa remaja itu menemukan nilai-nilai baru yang tidak mudah bagi mereka untuk beradaptasi. Nah, karena itu saya kira, apalagi kalau kita lihat pendidikan moral itu sebetulnya keseluruhan lah, pendidikan secara umum itu tanggung jawab lebih banyak ada pada orang tua. Sebetulnya memang kalau kita runut, ini sering sekali persoalannya ada di orang tua. Banyak orang tua yang melepaskan begitu saja, asal anak sudah disekolahkan aman, toh saya udah bayar tiap bulan, saya udah les, saya sudah tambah ini itu, kendaraan udah saya kasih, beres. Itu nggak cukup gitu, nggak cukup dengan cara begitu. Tetap harus ada komunikasi terus antara orang tua dengan anak gitu, walaupun dia sudah justru pada saat dia sedang remaja, karena sedang mencari jati diri itu tadi gitu ya. Soal penambahan mata pelajaran agama di sekolah umum kan juga tidak mudah ya, tidak mudah. Saya kira ini perlu banyak diskusi dengan pihak-pihak terkait itu. Tapi fakta bahwa memang banyak perundungan di sekolah umum daripada di pesantren itu mungkin ya. Bahwa tawuran antar sekolah SMA A dengan SMA A yang lain B dibanding dengan aliyah A dengan aliyah B itu kan lebih sering antar SMA daripada antar aliyah. Itu fakta iya. Nah, itu paling tidak memberi gambaran bahwa sebenarnya
moral agama, nilai-nilai agama memang sangat penting diberikan kepada mereka. Tetapi yang lebih penting sebetulnya kontrol dari orang tua kepada anak. Jangan merasa lepas bahwa anak sudah disekolahkan, orang tua sudah bayar SPP, sudah bayar semua yang dituntut diminta oleh pihak sekolah, lalu lepas begitu saja. Komunikasi saya kira antara orang tua dengan anak itu akan sangat membantu bagaimana anak-anak bisa memahami situasi baru, pengalaman baru dengan pihak luar gitu ya, dengan nilai-nilai yang dia terima dari sekolah, dari teman-teman, dari internet, apalagi sekarang ini dan dari sumber-sumber lain. Itu orang tua perlu terus berdiskusi dengan anak-anaknya supaya tidak bisa menekan hal-hal yang semacam ini. Kak Asran. Saya setuju sama Ustadz tadi mengatakan bahwa kalau misal pelajaran agama tidak melulu soal wawasan tapi juga soal moral, Ustadz. Saya sangat setuju tadi dengan Ustadz katakan tadi soal moral ini yang mungkin akan lebih meminimalisir hal ini bisa terjadi gitu, Ustadz. Nah, Ustadz, dalam syariat Islam sendiri adakah pembahasan khusus terkait perundungan nih, Ustadz? Atau mungkin ada cerita dulu mungkin ya sahabat Nabi anaknya mungkin ada bagaimana atau siapa gitu, Ustadz, cerita zaman dahulu yang ya anaknya siapa bully anak siapa gitu, Ustadz. Ada nggak ceritanya, Ustadz? Ada ya, kalau kita lihat sejarah pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu Amr bin As, ada seorang Amr bin As kan ditugaskan menjadi gubernur di Mesir ya. Nah itu anaknya Amr bin As itu pernah mengejek anak orang biasa gitu. Nah itu kemudian tidak terima, anak orang itu lapor ke orang tuanya dan orang tuanya lapor ke Umar. Umar langsung memanggil gubernur itu benar ini terjadi, diinterogasi oleh Umar itu diinterogasi dan akhirnya keluarlah kata-kata Sayyidina Umar yang sangat terkenal gitu ya. Apakah kamu mengekang orang yang bebas gitu, anak yang terlahir secara bebas, kamu membuat mereka menjadi tidak bebas? Karena itu tadi dihina, dibully dan lain sebagainya ya, dipaksa dan seterusnya. Ya, itu contoh kecilnya bisa kita lihat dalam sejarah itu. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang larangan untuk terkait perundungan ini itu banyak sekali ya, salah satunya saja yang sudah sering kita ingat lah, kita dengar itu kan ada ayat yang berbunyi ya ayuhan nas la yaskhar qaumun min qaumin yaitu asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah seorang manusia atau sekelompok orang manusia menghina kelompok yang lain, karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Belum lagi kemudian ada hadis Nabi bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik, tidak melihat tampilan tubuh kita, kecantikan, kegantengan dan seterusnya, ketampanan, tapi Allah melihat sisi dalam kita. Nah, perundungan itu kan sering terjadi karena umpamanya soal fisik ya, soal tampilan. Bajunya jelek dihina, kamu kok begitu gitu, atau bajunya kumuh sedikit, atau biasanya lebih banyak soal tampilan. Nah kalau anak-anak merasakan memahami betul nilai-nilai yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Allah sebetulnya tidak memandang tampilan, lebih memandang pada hati, kan bisa saja jadi berpikir positif. Oh bisa jadi dia bajunya jelek tapi hatinya lebih baik daripada saya. Bisa jadi dia tidak pakai parfum, tidak wangi, saya tidak, bahkan mungkin mohon maaf mungkin bau kurang sedap, tapi bisa jadi hatinya justru lebih baik daripada kita. Itu kan sikap-sikap semacam itu perlu kita tunjukkan gitu, perlu kita perlihatkan. Nah itu nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam itu antara lain semacam itu, bahwa memang dalam pergaulan bermasyarakat dalam Islam itu ada pertimbangan, kita harus mempertimbangkan orang lain ya, bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja. Walaupun tadi Allah tidak melihat tampilan ya, Allah melihat hati, tapi sisi tampilan bergaul dengan masyarakat itu juga ada disinggung, walaupun nilainya mungkin tidak sekuat hubungan kita dengan Allah. Salah satu contohnya ketika kita pergi ke masjid itu kan diperintahkan untuk menggunakan baju-baju yang bagus gitu, baju yang terbaik. Ngapain kita mau sholat kepada Allah kok memperhatikan baju yang bagus? Itu karena kita bergaul dengan orang supaya tidak dihina itu tadi antara lain. Gitu saya kira ya, dua-dua itu perlu dipadukan lah Kak Aslan. Oke, luar biasa, itu yang harus digarisbawahi ya. Dan juga tadi jangan menghina, karena yang menghina itu belum tentu lebih baik daripada yang dihina gitu Ustaz ya.